anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Dan yang kedua yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsen satu persatu. Bagi yang hadir, kalian boleh mengacungkan tangannya. 1. Cynthia hadir, Fadil hadir, Wiwi hadir, Rahma hadir, Nenden hadir. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung aja mulai pembelajaran pagi hari ini. Baik anak-anak, karena tadi Ibu sudah mengabsen, kita juga sudah membaca doa. Sekarang langsung saja kita memasuki pelajaran pertama, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks. Nah, jadi sekarang kalian semua buka dulu buku panduan kalian halaman 63. Setelah itu amati, lalu nanti kita akan membahas bersama-sama ya anak-anak. Baik. Setelah kalian membaca, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Silakan. Tapi sebelumnya Ibu akan membahas dulu sedikit tentang materi pada hari ini, yaitu paragraf atau menentukan ide pokok dalam suatu teks. Nah, menentukan ide pokok itu dibagi menjadi dua. Ada yang dapat kita temukan di awal paragraf atau deduktif, dan ada juga yang di akhir paragraf atau induktif. Nah, Ibu akan memberi contoh kepada kalian semua, lalu kalian semua harus mengamati ya, apakah yang Ibu katakan itu benar atau salah. Nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian semua. Baik. Pernyataan pertama adalah harimau adalah binatang buas yang memiliki 4 kaki dan biasanya tuh berada di dalam hutan, menyeramkan. Nah, itu disebut dengan paragraf deduktif. Kenapa Bu deduktif? Karena satu paragraf itu menjelaskan tentang satu harimau. Jadi dari umum atau dari global, atau misalnya kita tuh mau menceritakan tentang apa sih gitu, terus dijelaskan tuh sama kita, kayak gitu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Kalian langsung catat di buku catatan ya, nanti dikumpulkan dan diperiksa sama Ibu. Pertanyaan pertama, buatlah ide pokok yang berada pada awal kalimat dalam suatu paragraf atau paragraf deduktif. Dan yang kedua, buatlah satu ide pokok yang berada pada akhir kalimat dalam satu paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Baik anak-anak, langsung saja kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan. Pada mata pelajaran IPA kali ini, kita akan membahas sistem gerak pada manusia dan fungsinya. Namun Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Salah satu organ utama dalam sistem gerak pada manusia adalah tulang yang tersusun dengan struktur kerangka manusia dan memiliki jumlah sekitar 206 tulang yang memiliki 206 tulang, semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu struktur bagian luar yang lebih keras dan struktur bagian dalam yang lebih lunak. Nah, coba kalian lihat buku paket kalian yang kalian punya, yang tuh Ibu berikan. Di sini terdapat kerangka tubuh manusia yang berbentuk tulang semua, yang jumlahnya sekitar 206 tulang yang tersusun dengan rapi. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tulang pada bagian tangan dan tulang pada bagian kaki, karena apabila dijelaskan semuanya, waktunya tidak akan mencukupi. Nah,
tulang pada bagian tangan terdapat tulang pergelangan, tulang telapak, tulang hasta. Tulang hasta itu terdapat pada struktur lapisan bagian dalam yang lebih lunak, dan tulang pengumpit itu terletak pada struktur lapisan bagian luar yang lebih keras. Nah, tulang pada tangan ini mempunyai geraknya tersendiri dan fungsinya tersendiri ketika kita melakukan aktivitas. Karena apabila kita tidak mempunyai tulang pada bagian tangan, maka kita akan lemas dan tidak akan bisa mengangkat beban, karena tangan digunakan untuk dilakukan pada kegiatan sehari-hari kita ketika kita mengangkat beban ataupun benda-benda lainnya. Nah, yang kedua yaitu tulang pada bagian kaki. Tulang pada bagian kaki ada tulang jari kaki, tulang telapak, tulang pergelangan kaki. Nah, tulang pergelangan kaki ini berfungsi sebagai gerak kaki kita ketika kaki kita melakukan aktivitas, baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan lainnya. Nah, tulang-tulang ini mempunyai fungsinya masing-masing. Terdapat pada tulang bagian leher yang dapat menggerakkan kepala kita agar kita menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ada juga tulang bagian pinggul yang berfungsi untuk menggoyangkan pinggulnya apabila apabila manusia tidak memiliki tulang pinggul, maka kita tidak akan bisa menggerakkan pinggul kita ke kanan dan ke kiri. Contohnya ketika kita saat melakukan olahraga senam, maka kita tidak akan bisa menggoyangkan pinggul kita ke kanan dan ke kiri, karena tulang ini merupakan pondasi tubuh kita dalam melakukan semua kegiatan. Tulang ini mempunyai fungsinya masing-masing. Namun, apabila kalian ingin mengetahuinya lebih dalam, coba kalian pelajari di rumah kalian ketika waktu senggang atau ketika ibu memberikan PR kepada kalian. Coba kalian pahami, nanti kalian akan tahu dari masing-masing fungsi tulang yang tersusun ini. Nah, dan juga tulang pada bagian pinggul, panggul kita ketika kita bisa mengangkat beras. Itu kan beras mempunyai beban yang sangat berat. Nah, tulang ini juga berfungsi mengangkat beban dan bisa kita gerakkan ketika kita senam ataupun pada kegiatan lainnya, sehingga panggul kita bisa digerakkan. Nah, itu merupakan salah satu fungsi pada bagian panggul kita ini. Nah, ada juga tulang lengan. Tulang lengan merupakan otot-otot ketika tangan kita digerakkan. Nah, otot-otot ini terdapat pada bagian lengan yang bisa menggerakkan tangan kita. Karena apabila tangan kita tidak mempunyai otot, maka kita akan kelihatan lemas ketika melakukan kegiatan. Nah, mungkin materi pada pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Nah, apabila kalian ingin membahas lebih dalam, coba kalian pelajari di rumah. Dengan buku paket ini. Insya Allah buku Hari paket ini kita akan belajar tema 1 tentang organ hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, dan organ gerak memiliki 2 macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu contohnya tulang. Kenapa sih tulang disebut dengan organ gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
tanpa adanya alat gerak yang aktif mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam, tidak dapat bergerak. Terus organ aktif itu apa? Organ gerak aktif itu adalah otot. Kenapa sih otot disebut dengan organ gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 buah gambar, yaitu gambar apa ini anak-anak? Gambar ikan. Nah, ikan bergerak dengan apa? Pakai apa? Pakai sirip. Kalau ini gambar apa? Kelinci. Kelinci bergerak dengan Kakinya. Ikan memiliki organ gerak sirip dan ekor. Jadi ikan itu bergerak dengan sirip dan ekor yang berfungsi membantu ikan berenang. Ikan berenang dengan melenturkan tubuh mereka dengan cara bolak-balik. Jadi kayak ekornya bolak-balik. Ikan meregangkan otot-otot di suatu sisi tubuh mereka. Gerakan tersebut dapat menggerakkan tubuh mereka ke depan. Jadi ikan dengan menggerakkan sirip dan ekornya dapat maju ke depan gitu, dapat di air melaju. Nah, kalau kelinci memiliki organ gerak kaki yang berfungsi untuk bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dibanding kaki depannya. Nah, hewan itu ada vertebrata dan apebrata. Kalau vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, seperti tadi kan kelinci udah, terus ikan, terus burung. Nah, kalau apebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya seperti cacing, siput. Nah, itulah hewan apebrata. Nah, mungkin materi pada pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Nah, apabila kalian ingin membahas lebih dalam, coba kalian pelajari di rumah. Dengan buku paket ini. Insya Allah buku paket ini bermanfaat. Nah, mungkin materi yang Ibu dapat sampaikan cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.